kaca apa itu? Yang gelap dari luar itu, fairy band. Itu kan sengaja supaya orang tidak lihat toh. Malah winceng supaya tidak kelihatan, malah sengaja. Padahal untuk bisa melihat itu izin, karena masuk melihat itu perlu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Pada ayat ke-22 surah An-Nur, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'tali minal aliyah, artinya wahia al-halifu, sumpah. Maksudnya la yahlif, janganlah bersumpah. Siapa? Ulul fadli minkum ay at-tawli was-sadaqati wal-ihsan, orang-orang yang mempunyai kelebihan, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka berbuat baik, was-sa'ati, dan orang-orang yang mempunyai al-jidah, memiliki kelapangan. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, maksudnya la tahlifu, jangan kalian orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang punya kelapangan harta, janganlah bersumpah alla tasilu qarabatikum, bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat, yaitu dengan membantu mereka. Jangan bersumpah untuk tidak membantu al-masakin wal muhajirin, orang-orang miskin dan al-muhajirin. Wa hadhihi fi ghayati at-taraffuq wal 'athfi 'ala silatil arham. Maka anjuran ini anjuran yang disampaikan dengan sangat halus, sangat lembut untuk silatul arham. Walihada qala, untuk inilah Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memaafkan dan berlapang dada, amma taqaddama minhum minal isaati wal adha. Apa? Memaafkan, berlapang dada terhadap apa yang mereka lakukan di masa lalu, apa yang telah berlalu dari perbuatan mereka, yaitu perbuatan al-isaati wal adha, perbuatan yang jelek dan menyakiti. Jadi kalau ada orang pernah melakukan perbuatan tidak baik dan menyakitkan, gimana?
maafkan saja, berlapang dadalah. Dalam ayat ini, wa hadza min hilmihi ta'ala wa karamihi wa lutfihi bi khalqihi, ini merupakan kelembutan Allah, kemuliaannya kepada makhluknya, ma'adzulmihim li anfusihim, padahal manusia itu orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dan khusus ayat ini, wa hadhil ayatu nazalat fis siddiq, ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq hina halafa an la yanfa'a Mistah bin Utsatsah binafi'atin. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada Mistah bin Utsatsah ba'dama qala fi Aisyah maqala, setelah Mistah ini mengatakan perkataan-perkataan terhadap Aisyah. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana telah berlalu dan telah kita bahas hadis tentang itu. Falamma anzalallahu bara'ata ummil mu'minin Aisyah, ketika Allah telah menurunkan ayat yang membebaskan ummul mu'minin Aisyah, wa tabatin nufusul mu'minatu wastaqarrat, jiwa sudah menjadi tenang dan senang, wa taballahu ala man kana takallama minal mu'minina fi dzalika, dan Allah memberikan taubatnya kepada orang-orang yang berbicara, artinya orang-orang yang terlibat pembicaraan buruk tentang Aisyah. Wa uqimal haddu ala man uqima alaihi, dan telah ditegakkan hukum had, cambuk, kepada orang-orang yang memang layak atau memang orang-orang yang mendapatkan hukuman itu. Setelah semua selesai, syara'a tabaraka wa ta'ala walahul fadlu wal minnatu yu'tifus siddiq. Jadi setelah itu Allah kemudian berbicara, atau firman Allah ini berkaitan, bersambung tentang As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, ala qaribihi wa nasibih, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq kepada kerabat dan saudaranya. Siapa? Wa huwa Mistah ibnu Utsatsah, namanya adalah Mistah bin Utsatsah. Siapa Mistah ini? Fa innahu kana ibna khalatis Siddiq. Jadi Mistah ini putra dari bibinya Abu Bakar. Khala ini bibi dari jalur ibu. Karena ada ammah, ada khalah. Kalau khalah ini bibi dari jalur ibu. Wa kana miskinan, Mistah ini orang miskin. La mala lahu, memang dia tidak punya harta sama sekali, illa ma yunfiqu alaihi Abu Bakar. Jadi kalau dia punya uang, itu pun uang didapat dari pemberian Abu Bakar. Wa kana minal muhajirin fi sabilillah, dan Mistah ini termasuk salah seorang muhajirin fi sabilillah. Wa qad walaqa walqatan, dan dia terpeleset, ya, artinya dia melakukan dosa seperti orang yang terpeleset melakukan dosa. Taballahu alaihi minha, dan Allah telah menerima taubatnya. Wa duribal haddu alaiha, dan dia pun mendapatkan hukuman cambuk. Wa kana as-siddiqu ma'rufan bil ma'ruf, Abu Bakar Siddiq ini orang yang terkenal suka berbuat baik. Lahul fadlu wal ayadi 'alal aqaribi wal ajanib, dia ini memiliki keutamaan suka membantu kerabatnya, wal ajanib, dan orang-orang lain juga. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ila qaulihi, sampai pada firman Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka jika Allah mengampunimu,
wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya fa innal jazaa'a min jinsil amal. Ini kaidah. Balasan atas sesuatu itu sesuai dengan amalan. Maka dijelaskan fakama taghfiru 'anil muznibi ilaika, jika kamu mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadamu, naghfiru laka, kami pun kata Allah akan mengampunimu. Wa kama tasfahu nasfahu anka, dan jika engkau memaafkan, kami pun memaafkan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalan, dan itu berlaku ya. Orang yang suka berbuat baik, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Orang kalau suka membantu, biasanya juga banyak orang yang membantu. Itu al jaza min jinsil amal. Fa inda dzalika, maka ketika itu, ketika turun ayat ini, qala as-siddiq, Abu Bakar mengatakan, bala wallahi, benar demi Allah, inna nuhibbu ya rabbana an taghfirana, kami lebih suka jika engkau ya Tuhan kami mengampuni kami. Thumma raja ila Mistah ma kana yasiluhu minan nafaqah, kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah seperti sebelumnya. Waqala, dan dia mengatakan, wallahi la anzi'aha minhu abada, demi Allah aku tidak akan melepaskannya, artinya selamanya aku akan menolong. Dan kalimat ini fi muqabalati ma kana qala wallah la anfa'uhu binafi'atin abada. Jadi Abu Bakar mengatakan demi Allah aku tidak akan mencabut, artinya aku akan menolong selamanya sebagai pengimbang. Karena sebelumnya Abu Bakar mengatakan demi Allah aku tidak akan membantu selamanya. Setelah turun ayat itu, demi Allah aku akan membantu selamanya. Jadi untuk menghapus ya. Kemudian falihada kana as-siddiq was-siddiq, ya demikianlah Abu Bakar Siddiq memang betul-betul siddiq. Jadi sesuai ya, sesuai dengan apa julukannya, memang betul-betul dia as-siddiq radhiyallahu anhu wa an bintihi. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dan lengah serta beriman melakukan perbuatan zina, lu'inu, mereka akan dilaknat fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat, walahum adzabun azim. Hadza wa'idun, ini merupakan apa? Ancaman minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina, bagi orang-orang yang yarmuna, menuduh al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita baik yang lengah dan wanita-wanita yang beriman. Maka jika ayat ini berbicara tentang menuduh wanita-wanita yang baik, fa ummahatul mu'minin, tentunya istri-istri Nabi aula biddukhuli fi hadza min kulli muhsanah, tentu kan lebih lagi. Maksudnya kalau wanita-wanita muhsanah itu mereka dijaga kehormatannya, sampai-sampai kalau menuduh mereka itu akan dapat siksa, apalagi yang dituduh adalah siapa? Ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi. Wala siyama allati kanat sababun nuzul, apalagi sebab turunnya ayat ini, wahia Aisyatu bintus Siddiq. Waqad ajma'al ulama, dan para ulama telah sepakat, ajma'al ulama rahimahumullah qatibatan, jadi kesepakatan yang bulat,
Jadi ulama ini sepakat dengan kesepakatan bulat. Apa kesepakatannya? Ala anna man sabbaha ba'da hadha, siapapun yang mencaci Aisyah setelah ini, ya setelah peristiwa itu, waramaha bima ramaha, lalu menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan seperti yang terjadi itu, ba'dalladzi dzukira fi hadhil ayah, setelah dijelaskan dalam ayat ini Aisyah dituduh melakukan ini, kemudian Al-Quran membersihkannya. Maka kalau Aisyah sudah dibersihkan, sudah dibela, dinyatakan benar, masih ada orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan itu, fa innahu kafirun, maka dengan menuduh Aisyah, orang itu telah menjadi kafir. Sebabnya li'annahu mu'anidun lil Qur'an, karena dia telah menentang Al-Quran. Al-Quran mengatakan Aisyah tidak salah kok ngeyel, tetap menuduh. Kan ada yang masih menuduh itu. Wa kadzal hukmu fi jami' ummahatil mu'minin, dan hukum ini berlaku untuk seluruh ummahatul mu'minin, seluruh istri Nabi. Wa qawlu ta'ala lu'inu fid dunya wal akhirati lahum azabun azim, mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat serta mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ini kaqaulihi, semakna dengan firman Allah, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, maka Allah melaknat mereka fid dunya wal akhirati wa adda lahum adzaban muhina. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan hadza fi Aisyah. Jadi ini berkaitan dengan Aisyah. Kenapa? Kaitannya dengan peristiwa itu. Tetapi dia mengatakan wa man sana'a misla hadza aidan al-yauma fil muslimat, dan ayat ini, ancaman ini berlaku sampai hari ini jika tuduhan itu dialamatkan kepada al-muslimat. Hanya saja maka orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin baik-baik melakukan zina, falahu ma qala Allah azza wa jalla, dia akan mendapatkan ancaman seperti ancaman Allah. Apa ancamannya? Laknat fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Walakinna Aisyatu kanat umman fi dzalika, hanya saja Aisyah ini menjadi teladan. Meskipun ayat ini, maksudnya meskipun ayat ini berkisah tentang Aisyah, tetapi laknat Allah di dunia dan akhirat itu tetap akan diberikan kepada orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan az-zina. Wa rawa Ibnu Hatim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 yang membinasakan. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, mahunna, apa saja 7 hal itu? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim. Jadi ada syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan itu apa? Membunuh orang dengan alasan yang dibenarkan itu, misalnya pembunuh dijatuhi hukum bunuh, maka membunuh pembunuh itu boleh, asal yang menetapkan adalah hakim, bukan kita. Yang kedua apa? Zina muhsan, yang dirajam sampai mati. Kemudian al-mufariq lil jamaah, ya, orang murtad yang kemudian memisahkan diri sampai akhir hadis. Kemudian dosa besar berikutnya yang binasakan adalah aklur riba, ini memakan harta riba. Hati-hati ya, betul-betul dengan riba ini. Yang berikutnya wa aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, melarikan diri saat terjadi
peperangan. Nah, yang berikutnya wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, termasuk dosa besar yang binasakan adalah menuduh wanita-wanita baik yang lengah dan beriman melakukan perbuatan az-zina. Wa qawluhu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, di hari nanti ketika lisan mereka berbicara, kemudian saksinya disaksikan oleh lisan, kemudian tangan, kemudian kaki nanti di akhirat itu, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Rawai Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini yakni al-musyrikin, orang-orang musyrik. Dia menjelaskan idza ra'au annahu la yadkhulul jannah illa ahlus shalah, ketika orang-orang musyrik itu nanti tahu bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang disebut dengan ahlus shalah, orang beriman yang menegakkan salat. Qalu, maka orang-orang musyrik kemudian mengatakan ta'alau hatta najhad, ayo mari sekarang kita lawan, artinya kita bantah mereka melakukan ini. Mereka bisa membantah dengan lisan mereka, oh enggak, Anda melakukan ini, oh tidak. Fayajhadun, maka mereka pun melakukannya. Akhirnya apa? Fayakhtimullah ala afwahim, maka Allah menutup lisan mereka. Kemudian apa? Wa tashhadu aydihim wa arjuluhum, setelah itu apa? Tangan dan kaki menjadi saksi. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak bisa membunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain, wa rawa Ibnu Abi Hatim aidan 'an Anas bin Malik qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami sedang berada di sini, bi fadhika hatta badat nawajiduh, Rasulullah itu beliau tertawa. Thumma qala, lalu beliau mengatakan atadruna mimma adhak, tahukah kalian kenapa aku tertawa? Qulna, kami mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau mengatakan min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah, aku tertawa karena perdebatan ketika seorang hamba mendebat Tuhannya nanti hari kiamat. Yaqulu, hamba itu dia mengatakan, ya Rabbi alam tujirni minadz zulmi, bukankah engkau telah menyelamatkan aku dari kezoliman? Maksudnya, ya Tuhan, bukankah tidak ada kezoliman, bahwa aku tidak dizolimi? Fayaqulu, Allah mengatakan, bala, benar, tidak ada yang dizolimi. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, la ujizu alayya syahidan illa nafsi, kalau begitu aku tidak akan mengangkat saksi kecuali diriku sendiri. Jadi seorang mengangkat saksi bukan orang lain, tapi dia mengangkat dirinya sendiri menjadi saksi. Fayaqulu, Allah mengatakan, kafa bi nafsikal yawma 'alaika syahida wa bil kirami 'alaika syuhuda. Ya sudah, hari ini cukuplah kamu menjadi saksi bagi dirimu, dan juga malaikat-malaikat pencatat amal itu menjadi saksi. Terus apa? Fayuhtamu ala fihi, lalu ditutup mulutnya. Kalau yang bersaksi mulut itu mungkin masih bisa bisa bantah, bisa mengelak, tapi mulut ditutup. Wa yuqalu li arkani, lalu dikatakan kepada anggota tubuhnya, intiqi, bicaralah wahai anggota tubuh. Maka yang berbicara bukan lagi lidah, tapi faitantiqu bi amalihi, maka anggota tubuh itu pun berbicara menyebutkan perbuatan-perbuatannya. Jadi orangnya sudah tidak bisa
bicara, tapi yang bicara tangannya, yang bicara kakinya, yang berbicara pokoknya anggota tubuh selain mulut itu bicara, menyebutkan amalan-amalannya. Tsumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, setelah itu baru orang ini bisa bicara atau dilepas mulut yang tadi tidak bisa bicara, dia bisa bicara. Apa yang diucapkan oleh orang ini? Fayaqul bu'dan lakunna wa suhqa fa ankunna kuntu unadil. Celaka kalian. Dia akhirnya mencela anggota tubuhnya. Celaka kalian ini. Dulu aku bela-bela kamu ya. Jadi tangan yang sekarang kita bela-bela, kaki dibela-bela, itu besok akan bisa juga menyusahkan orangnya sendiri gitu ya. Jadi yang sekarang membela-bela tangannya biar ini, membela-bela kakinya, membela-bela wajahnya biar biar kelihatan glowing ya. Jadi nanti maka dia mengatakan, celaka kalian, dulu di dunia aku membela-bela kamu, sekarang kamu yang menceritakan apa adanya. Maka Rasulullah kemudian tertawa melihat itu. Wa qawlu yawma idzi yuwaffihimullah dinahumul haqq, qala Ibnu Abbas, dinahum ay hisabahum. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, maksudnya pada hari ketika tangan menjadi saksi, ketika kaki menjadi saksi, Allah memberi mereka balasan yang sesuai menurut semestinya. Kata dinahum ini menurut Ibnu Abbas, dinahum ay hisabahum, hisabnya. Wa kullu ma fil Quran, dan setiap yang ada dalam Al-Quran kalimat dinahum, maka kalimat dinahum yang ada dalam Al-Quran maksudnya adalah hisabahum. Wa kadza qala ghairu wahid, demikian yang diucapkan tidak oleh satu orang. Wa qawluhu wa ya'lamuna annallahu wal haqqul mubin, bahwa wa'duhu ya, janji Allah, wa'iduhu ancamannya, hisabnya, huwal adlu, semua dilakukan dengan adil, alladzi la jawra fi, yang tidak ada kecurangan. Ayat berikutnya ini masih berkaitan dengan peristiwa hadisul ifki. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Kemudian laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ini kalau kita baca apa adanya maknanya, maka kalau ada laki-laki baik, dia akan dipertemukan dengan wanita yang baik. Kalau wanita yang baik akan bertemu dengan, kemudian ada orang bertanya, itu wanita baik-baik kok jodohnya tidak baik gitu. Wah, itu lakinya baik loh, tapi kok istrinya. Maka memahami ayat ini kaitannya dengan hadisul ifki, dengan peristiwa tuduhan palsu kepada Aisyah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, al-khabithatu minal qawli lil khabithina minar rijal wal khabithuna minar rijal lil khabithati minal qawl. Jadi ucapan-ucapan yang tidak baik itu mestinya memang untuk orang-orang yang tidak baik. Sebaliknya, wat-tayyibatu minal qawli lit-tayyibina minar rijal wat-tayyibuna minar rijal lit-tayyibati minal qawl. Kata-kata yang baik itu untuk orang yang baik, dan orang yang baik layak mendapatkan kata-kata yang baik. Kenapa? Wa nazalat fi Aisyah wa ahlul ifki. Ayat ini kaitannya dengan Aisyah dan ahlul ifki. Begini saja. Kalau ada kata-kata buruk, kata-kata tidak baik, kata-kata menghina, pantasnya ini diletakkan ke orang baik apa orang tidak baik? Kalau ada kata-kata baik, memuji, menyanjung, itu memang untuk orang-orang yang baik.
Jadi ada kata-kata tidak baik, ada kata-kata baik, ada orang tidak baik, ada orang-orang baik. Maka orang-orang baik itu pantas untuk mendapatkan kata-kata yang baik. Kalau orang-orang buruk yang memang lebih pantas untuk mendapatkan kata-kata yang buruk. Sehingga maknanya Aisyah ini orang baik, tidak pantas mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Orang munafik itu orang tidak baik, maka ucapan tidak baik itu tidak pantas untuk Aisyah, yang pantas adalah untuk munafik, gitu ya. Ada kata-kata baik, ada Aisyah, ada Nabi, ada Abu Bakar. Ada kata-kata tidak baik, ada munafik, ada Abdullah bin Salul dan teman-temannya. Maka masa kata-kata tidak baik dialamatkan ke Nabi, lalu kata-kata baik kepada munafik? Kan tidak mungkin. Ini maksudnya bahwa kata-kata yang baik itu tepatnya untuk orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik layak mendapatkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang buruk itu untuk orang-orang yang buruk, dan orang buruk memang layak untuk mendapatkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Wa nazalat fi Aisyah, maka Aisyah tidak pantas untuk mendapatkan perkataan yang buruk, ya. Wa hakadha, demikianlah ruwiya an Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa Sya'bi wal Hasan bin Abil Hasan al-Basri wa Habib bin Abi Thabit wa Dhahhak wa ikhtara Ibnu Jarir. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Wa wajjahu bi anna al-kalam al-qabih aula bi ahli al-qabih minan nas. Dan pendapat ini mengatakan bahwa perkataan yang buruk itu lebih tepat dialamatkan kepada orang-orang yang buruk. Wal kalam at-thayyib aula bit-thayyibina minan nas. Sedangkan kata-kata yang baik lebih tepat untuk disematkan pada orang-orang yang baik. Famanasabahu ahlun nifaq ila Aisyah, adapun apa yang dituduhkan oleh orang munafik kepada Aisyah, hum aula bihi, maka mereka lebih tepat untuk mendapatkan tuduhan itu. Jadi seharusnya kata-kata jelek itu diucapkan oleh orang munafik kepada Aisyah, padahal mereka orang munafik ini lebih tepat untuk mendapatkan kata-kata jelek daripada Aisyah. Wa hiya aula bil bara'ah, karena Aisyah ini lebih tepat kalau dia sebagai orang yang diselamatkan, orang yang dibebaskan dari tuduhan itu, wan nazahati min wali hadza qala ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Pendapat berikutnya ini yang kedua. Kalau tadi al-khabitsat itu urusannya perkataan. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan al-khabithatu minan nisa'i lil khabithina minar rijal. Wanita-wanita yang tidak baik, wanita yang jelek, yang buruk, dia untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithuna minar rijal lil khabithati minan nisa. Laki-laki yang buruk juga untuk wanita-wanita yang buruk. Sebaliknya wat tayyibuna minan nisa'i lit tayyibina minar rijal. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat tayyibuna minar rijal lit tayyibati minan nisa, dan laki-laki yang baik juga untuk wanita-wanita yang baik. Tapi kembali ya, ini masalahnya pada masalah hadisul ifki, ya. Maka penjabarannya wa hadza aidan yarji'u ila ma qalahu ulaika bil lazim. Pendapat ini juga seperti pendapat yang sebelumnya, secara lazim, secara pasti begitu, lebih memastikan lagi. Maksudnya, maka Allah liyaj'ala Aisyah zaujatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa hiya thayyibah. Maksudnya kan begini, tidak mungkin Allah menjodohkan Aisyah kepada Rasulullah kecuali Aisyah pasti orang baik, gitu ya. Li'annahu atyabu min kulli tayyibin minal basar. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang terbaik dari semua manusia. Masa orang terbaik di muka bumi ini sepanjang zaman Allah memberi wanita yang tidak baik? Tidak mungkin. Maka ini maksudnya begitu.
Walau kanat khabithatan lama saluhat lahu, kalau Aisyah ini memang naudzubillah dan tidak mungkin ya, Aisyah ini memang termasuk khabithah, ya tidak akan jodoh dengan beliau, la syaran wala qadara, tidak secara syar'i dan juga tidak secara kadar gitu ya. Ya tidak apa ya istilahnya, tidak pas lah gitu ya. Walihada qala ulaika mubarrauna mimma yaqulun, ay maksudnya hum mereka bu'ada wa amma yaquluhu ahlul ifki wal udwan, mereka yang dituduh itu jauh dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyebarkan berita dusta itu. Lahum maghfirah, bagi mereka maghfiratun, ampunan, bisa bima qila fi minal kadhib, justru disebabkan tuduhan-tuduhan yang buruk itu mereka mendapatkan maghfirah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, ay indallahi fi jannati naim, rizki di sisi Allah yaitu surga naim. Wa fihi, dan dalam ayat ini juga ada wa'dun, ada janji, bi antakuna zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bahwa istri-istri Nabi akan masuk surga. Masyarakat muslimin, ini ayat berikutnya kita baca ringkas, ini berkaitan dengan adab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam pada penghuninya. Hadhihi adabun syar'iyyatun, ini adalah adab syar'i. Adaballahu biha ibadahul mu'min, Allah mendidik hamba-hambanya orang yang beriman agar mereka memiliki etika. Wa dzalika fil istidzan, yaitu etika meminta izin. Amarallahul mu'minina, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman alla yadkhulu buyutan, agar tidak memasuki rumah ghaira buyutihim, selain rumah mereka, hatta yasta'nisu ay yasta'dzinu, jadi sampai mereka minta izin, qabla dukhul wa yusallimu ba'dahu, izin sebelum masuk dan mengucapkan salam. Wa yanbaghi ay yasta'dzina thalatha marrat, jadi izin itu 3 kali saja. Fa in udzina lahu, kalau diizinkan ya silahkan. Wa illa, kalau tidak diizinkan setelah minta izin 3 kali, insarafa, ya sudah pergi saja. Izin itu kan sesuai urf ya, tidak harus dengan ucapan. Ketok pintu itu sudah termasuk itu. Kalau sudah ngetok 3 kali, ya sudah, tidak dibuka, ya jangan dobrak. 3 kali, bukan tok, bukan itu tok. Ya 3 kali sesuai dengan urf, sesuai dengan apa yang berlaku. Kama sabata fi sahihi, bahwa Abu Musa hina sta'dana ala Umar thalasa, Abu Musa itu pernah meminta izin untuk bertemu Umar 3 kali, falam yu'zan lahu, tetapi tidak diberi izin, maka insarafa, Abu Musa pun pergi. Tsumma qala Umar mengatakan, alam asma sauta Abdullah bin Qais yasta'dzin, bukankah aku baru saja mendengar suara Abdullah bin Qais meminta izin? Idzanu lahu, izinkan dia. Jadi Umar ini mendengar bahwa Abu Musa itu minta izin, tapi Umar tidak memberikan jawaban sampai 3 kali. Maka Abu Musa pun pergi. Setelah pergi, Umar mengatakan, barusan aku dengar suaranya ini, mana dia? Suruh masuk. Fatolabu fawajadu wa qad dhahaba, ketika dicari ternyata Abu Musa sudah pergi. Falamma ja'a ba'da dzalika qala, ketika datang kemudian Abu Musa ditanya oleh Umar, ma raja'aka, kenapa kamu kembali, kenapa pergi, kenapa pulang? Qala, Abu Musa mengatakan, inni istadzantu thalathan, aku sudah minta izin 3 kali, falam yu'dzan li, tetapi aku tidak diberi izin. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan alasannya kenapa aku pulang, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalatha, jika salah seorang dari kalian minta izin 3 kali, falam yu'dzan lahu, lalu tidak diberi izin, falyansharif, sudah pergi saja. Faqala, maka Umar mengatakan, la ta'tiyanna ala hadza bibayyinah, engkau mengucapkan dari Rasulullah harus ada buktinya. Inilah ya para sahabat kalau mengatakan Rasulullah mengatakan begini, oh, mana saksinya?
betul perkataan Rasul apa bukan. Wa illa auja'tuka darbak, jika ternyata ini bukan perkataan Nabi, aku akan menyakitimu dengan pukulan. Fadzahaba ila mala'in minal ansar, maka Abu Musa kemudian menemui beberapa orang Ansar. Fadzakara lahu ma qala Umar, dia menceritakan Umar mengatakan begini, aku menyampaikan bahwa Rasul berkata begini. Umar mengatakan, kamu harus membuktikan bahwa Rasulullah memang berkata seperti itu. Faqalu, maka orang-orang Ansar itu mengatakan, la yashhadu laka illa asgharuna, yang akan mendampingimu ini orang yang paling muda di antara kami. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri, maka Abu Musa didampingi oleh Abu Sa'id. Fa akhbara Umar bidzalika, lalu menyampaikan benar Rasulullah memang bersabda seperti itu. Faqala, maka Umar mengatakan, alhani anhu safqu bil aswaq, aku lalai ucapan Nabi ini karena sibuk berdagang di pasar. Jadi dalam satu kisah agak panjang itu, jadi Abu Sa'id itu kemudian dia menemui orang-orang Ansar, dia cerita, aku tadi ke Umar menyampaikan Nabi. Umar malah mengatakan kalau itu sabda Nabi, maka datangkan saksi. Orang-orang Ansar tertawa. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi itu sudah bersabda begitu, dan itu bukan aneh gitu. Kok Umar tidak tahu ya itu? Maka mereka tertawa. Sehingga Abu Sa'id mengatakan, kenapa kalian tertawa? Abu Musa ini minta bantuan cari saksi supaya menyampaikan ke Umar. Maka mereka mengatakan, sudahlah, yang paling muda aja suruh datang ke Umar. Maka Umar mengatakan, iya, aku lupa ya. Kenapa lupa? Karena sibuk ngurusi pasar, sampai lupa bahwa Nabi pernah mengatakan begitu, ya maksudnya gitu ya. Warawal Imam Ahmad an Anas au ghairi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzana ala Sa'ad bin Ubadah. Ini peristiwa lain. Rasulullah pernah mau menemui Sa'ad bin Ubadah dan beliau pun minta izin. Bayangkan seorang Rasul itu mau menemui sahabat pun izin. Faqala assalamu alayka wa rahmatullah. Rasulullah mengucapkan assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala Sa'ad mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Jawaban Sa'ad. Tetapi di sini Sa'ad itu menjawabnya walam yusmi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja jawabnya itu tidak kedengaran Nabi. Jadi Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Siapa? Sa'ad mengatakan waalaikumsalam. Sehingga Nabi tidak dengar. Hatta sallama thalas, sampai 3 kali Nabi. Waradda alaihi Sa'ad thalatha, Sa'ad juga menjawabnya sampai 3 kali. Walam yusmi'hu, tetapi Sa'ad itu menjawabnya memang dengan suara rendah sehingga Rasulullah dengar. Faraja'an Nabi pun pulang. Wattaba'ahu Sa'ad, maka Sa'ad mengejarnya. Faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma sallam tataslimah illa wa ya bi udhuni, sesungguhnya engkau mengucapkan salam itu aku mendengarnya. Wa laqad radadtu alaika, aku pun sudah menjawabnya. Walam usmi'ka, tetapi aku menjawabnya dengan suara lirih sengaja supaya engkau tidak mendengar. Alasannya apa? Wa aradtu an astaksira min salamika wa min barakah, supaya engkau salamnya bolak-balik. Kalau salam bolak-balik kan berarti banyak mendoakan aku kan itu ya. Kalau salam sekali biar salam lagi gitu ya. Jadi ada juga sahabat yang seperti ini ya. Tapi mereka ini orang-orang pilihan. Tsumma adkhalahul baita, kemudian Rasulullah pun dibiasakan masuk. Faqarraba ilaihi zabiba, lalu disuguhi zabib. Fa'akala Nabiyullah falamma faragha, dan setelah Rasulullah makan, beliau mengatakan akala ta'amakumul abrar, makanan kalian ini dimakan oleh orang-orang baik. Wassallat alaikumul malaika, dan para malaikat pun bersolawat mendoakan. Wa aftara indakumus shaimun, dan orang-orang berpuasa pun berbuka di tempat kalian. Tsumma liyu'lam, kemudian untuk diketahui, annahu yanbaghi lil musta'dzini ala ahli manzili, orang yang meminta izin kepada tuan rumah, alla yaqifa tilqa al-babi biwajhi, jangan persis di depan pintu. Itu, jangan di sininya.
Jadi ini walakin liyakunil babu an yamini aw yasari, tapi di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Lima rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Busr, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Busr qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, Rasulullah itu jika datang ke rumah seseorang di depan pintu, lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi, tidak langsung menghadapkan wajah ke pintu, walakin min ruknil aiman awil aisar, beliau di sebelah kanan atau kirinya. Wa yaqulu, kemudian mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Wa dzalika anna ad-duwara lam yakun alaihi yauma idzin suturun. Waktu itu rumah-rumah memang pintunya itu tidak ada kayak selambunya. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu ya, kalau kita di depan pintu di sini menghadap, ketika pintu dibuka mata kita langsung masuk gitu loh. Dan belum tentu yang di dalam itu siap untuk dilihat. Maka paling aman di mana? Kanan. Jadi ketika pintu dibuka, mata kita tidak langsung masuk, karena ketika mata itu masuk itu perlu izin juga. Seorang itu kan disebutkan jika rumah itu sudah ditutup, maka mata itu tidak boleh masuk, karena masuk itu kan berarti melihat, dan melihat itu perlu izin. Nah, sekarang itu ada jendela-jendela yang pakai kaca itu yang gelap dari luar itu, ribbon. Itu kan sengaja supaya orang tidak lihat toh, malah winceng supaya tidak kelihatan, malah sengaja. Padahal untuk bisa melihat itu izin, karena masuk melihat itu perlu izin, sehingga paling aman. Dan itu jika pintu-pintu memang tidak ada selambunya gitu ya, dibuka langsung tampak gitu ya. Wa fi sahihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, lah ini tadi, lau anna mra'an ittala 'alaika bi ghairi idzin, kalau ada orang nginceng ya, ngintip ya wajah atau melihat tanpa izin, fa khadzaftahu bihasatin aw husatin, lalu kamu lempar matanya dengan kerikil, fa faqata ainahu, lalu buta matanya, maka na'alaika min junah, tidak dosa kamu itu. Tidak dosa itu. Kenapa? Tidak izin. Ya tadi ini kadang-kadang tuan rumah itu kan kalau buka dikira siapa yang datang, tatanya datang, begitu lihat dia malu, masih berserakan misalnya ya, tapi biasanya yang ibu-ibu biasanya itu masih berserakan, itu tidak pantas ada orang melihat, misalnya begitu. Wa akhrajal jama'atu an Jabir, diriwayatkan dari jamaah an Jabir, dari Jabir qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini juga adab berikutnya ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abiya, untuk urusan utang ayahku. Fadaqaqtul baba, lalu aku mengetuk pintu, faqala, beliau mengatakan, manda, siapa itu? Faqultu ana, saya. Qala, Rasul mengatakan ana, saya. Ka'annahu karya, beliau tidak suka itu. Wa inna ma karya dzalika li anna hadhil lafdhah la yu'rafu sahibuha. Hatta, karena kalau hanya mengatakan saya, tidak diketahui siapa itu. Hatta yufsiha bi ismihi au kunyatihi allati huwa masyhurun biha. Jadi jangan mengatakan saya, sebutkan nama gitu. Dok, siapa itu? Kula kali sapa? Kula nuwun. Siapa itu? Sebutkan namanya, karena Nabi, ini peristiwa ketika ada seorang sahabat yang ke sana dan ditanya, siapa itu? Ana. Rasulullah tidak suka. Jadi seharusnya sebutkan ism atau kunyah, yaitu sebutkan nama atau nama yang masyhur itu siapa. Wa illa fa kullu ahadin yu'abbiru an nafsi bi ana, kalau boleh begitu ya semua orang akan menyebutkan ana, tidak usah menyebutkan. Fala yahsulu bihal maqsud min al-istizan, kalau sudah begitu maka tidak tercapai tujuan izin itu, alladzi wal istiznas al-ma'muru bi fil ayah, yang merupakan izin seperti diperintahkan dalam al-ayah. Wa qala al-Awfi an Ibnu Abbas al-istinasu, al-istiznas artinya al-istizan. Wa kadza qala ghairu wahid.
Waqad rawaya Imam Ahmad an Kaladah bin Al-Hambal anna Safwan bin Umayyah ba'athahu fil fathi biliba'in wa jadaya wa daghabis. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan Kaladah ini diutus oleh Safwan untuk menemui Nabi, dan wan nabiyyu bi'a'lal wadi. Tadi ada di Yaba, di Jadaya, ada di Daghabis, di tempat-tempat itu. Ketika itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'a'lal wadi, sedang berada di atas bukit. Qala, maka dia menceritakan, fadakhaltu alaihi, aku masuk menemui beliau, walam usallim walam astadzin, tanpa salam, tanpa izin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji faqul, ulangi. Kalau mau masuk ucapkan assalamualaikum, kemudian apa? Adkhul, boleh masuk enggak? Nah, itu ada dua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh masuk? Nah, kalau boleh enggak? Kalau enggak boleh ya enggak usah. Ya, itu haknya tuan rumah. Wa dzalika ba'da ma aslama Sufyan, itu terjadi setelah Safwan masuk Islam. Qala Ibnu Jurayd sami'tu Atha bin Abi Rabah yukhbiru an Ibni Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala thalathu ayatin jahadahan nas. Ada 3 yang di manusia ini merasa tidak sesuai. Apa? Pertama, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang lebih bertakwa. Qala, tetapi wa yaqulun, manusia mengatakan inna akramakum indallahi a'dhamuhum baita. Jadi kalau Allah mengatakan manusia paling mulia adalah manusia bertakwa, tapi manusia mengatakan apa? Manusia paling bertakwa adalah orang yang paling besar rumahnya. Kan manusia ini tidak sepakat dengan firman Allah. Firman Allah kan yang paling mulia yang bertakwa, tapi orang masa begitu? Yang dimuliakan siapa? Yang rumahnya bagus lah. Jadi kita melihat ada tamu datang, yang satu pakai sepeda ontel, yang satu dengan mobil tuh nyambutnya ya kadang beda loh Pak. Beda. Kenapa? Karena dianggap yang mulia yang kaya itu. Jadi kadang-kadang orang kaya kalau di jamuan itu kursinya juga empuk. Jajannya pakai apa? Piring. Yang tidak punya kursinya jelek, jajannya plastikan. Beda Pak. Wal idzu kulluhu qad jahadahun nas. Termasuk masalah izin ini juga sesuatu yang banyak orang tidak terbiasa, tidak sepakat ya, selonang-selonong gitu loh maunya. Qala qultu, dia mengatakan astadzinu ala akhawati aitam fi hijri ma'i fi baitin wahid, apakah aku harus minta izin kepada saudara-saudari-saudariku yang yatim yang tinggal di rumahku? Qala na'am, ya tetap harus minta izin. Faradatu liyurakhissali fa'aba, aku kembali kepada Ibnu Abbas minta agar mendapatkan keringanan, dia tidak mau. Qala tuhibbu an taraha uryana, apa kamu ingin melihat mereka telanjang? Qultu la, ya ndaklah. Qala fasta'dzin, ya maka izinlah. Qala faraja'tu aidan, aku kembali lagi untuk meminta keringanan. Faqala atuhibbu an tuti Allah, kamu ingin taat kepada Allah? Qultu na'am. Qala fastadzin, taatilah Allah dengan meminta izin. Qala Ibnu Jurayd wa Abrani Ibnu Tawus an Nabi qala ma imra'atin akrahu ilayya an ara aurataha min dza mahramin, tidak ada wanita yang paling aku benci untuk aku lihat auratnya kecuali zatu mahram. Maksudnya meskipun mahram ya tetap saja harus meminta izin. Wa kana yushaddidu fi dzalika. Wa qala Ibnu Jurayd an Zuhri sami'tu Zail bin Sharahbil al-Adawi al-A'ma wa annahu sami'a Ibnu Mas'ud yaqulu alaikumul idnu ala ummahatikum, hendaklah kalian meminta izin meskipun pada ibu-ibu kalian. Qala Ibnu Jurayd qultu li Atha ayastadzin rajulu amraati, apakah seseorang harus minta izin pada istrinya? Qala la, tidak perlu. Wa hadza mahmulun ala adamil wujub, artinya tidak wajib.
wa illa fal aula ay yu'limaha bidukhulihi wa la yufaji'uha bihi. Hendaklah laki-laki itu kalau masuk memberitahu dan jangan mengagetkan. Lihtimali an takuna ala hayatin la tuhibbu ayyaraha 'alaiha, karena bisa jadi si istri itu sedang tidak suka dia dilihat dalam keadaan seperti itu. Kemudian Abu Ja'far bin Jarir an Abi Akhi Zainab imra'ata Abdullah bin Mas'ud an Zainab qalat kana Abdullah idza ja'a min hajatin fantaha ilal babi tanahnaha wa bazaqa. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau mau pulang di depan pintu tuh dehem-dehem dulu supaya yang di rumah tahu ya, bahwa suaminya datang. Jadi tidak apa-apa nanti bapak-bapak itu kalau mau pulang istrinya kaget opo ya. Kenapa? Karohitan ayahjuma minna ala amrin yakrahu, ya khawatir saja nanti begitu masuk ya, ini sedikit ya, karena ini penting, ini adab ya, ini dianggap sepele tapi ini adab penting. Bahkan para prajurit pada masa Nabi itu kan diperintahkan kalau pulang perang jangan langsung pulang, beri kesempatan istri-istri untuk berdandan dulu. Kalau dandan ya, ini dandan apa enggak ini ya? Ya karena kan begitu, suami itu datang disambut oleh istri dengan wajah yang cantik, sehingga pada masa Nabi itu kalau pulang sebelum sampai rumah itu mereka jangan langsung pulang, berikan istri untuk menyisir rambutnya ya, sehingga kan Islam itu ya tidak mesti harus begitu, tapi kan kalau dipraktekkan begitu indahnya Islam itu seperti itu loh. Jadi begitu indahnya, apalagi disambut dengan senyum gitu ya. Jadi ibu-ibu ya jangan disambut tanya oleh-olehnya mana. Jadi jauh-jauh kondi ya ini atas teko. Bengi-bengi balik. Aja balik bengi-bengi. Besok malah rata teko subuh. Jadi ini adab ya, tetap artinya seorang suami kalau mau pulang ya hendaknya istrinya tahu bahwa dia mau pulang. Maka Ibnu Mas'ud sampai dia berdehem dulu ketika sebelum masuk supaya istrinya tahu suaminya datang, jangan mengagetkan ya. Kemudian qala Muqatil bin Hayyan fi qouli ya ayyuhalladzina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kana rajulu fil jahiliyah idza laqiya sahibahu la yusallimu alaihi. Dulu pada zaman jahiliyah orang-orang itu kalau ketemu tidak mengucapkan salam, tapi huyyita sabahan atau huyyita masaa. Selamat pagi, selamat sore. Jadi tidak ada salam. Wa kana dzalika tahiyyatal qaumi baina, itulah ucapan selamat mereka. Wa kana ahaduhum yantaliqu ila sahibi fala yasta'dzinu hatta yaktahima. Jika seseorang masuk ke rumah orang lain mereka tidak izin, mereka langsung masuk saja. Wa yaqulu qad dakhaltu, aku sudah masuk. Nyelonong gitu ya. Jadi misalnya ada orang di kamar, "Woi, aku sedang jero." Ya, tidak. Dan ini fa yashukku dzalika 'ala ar-rajuli, dan ini akhirnya merasa berat, tidak enak kalau begini. Wala annahu ayyakuna ma'ali, jangan-jangan tuan rumahnya sedang bersama keluarga. Fa ghayyarallahu dzalika, kalau Allah mengganti keseluruhannya fi sitrin wa iffah wa ja'alahu naqiyan wa naqiyan nazia minad danasi wal qadari wad darani. Jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat bersih, bersih dari kotoran, bersih dari segala yang tidak baik, yaitu dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dan waqala, apa yang dikatakan Muqatil ini hasan, wa lihadza qala dzalikum khairul lakum, ini yang lebih baik, maksudnya al-istidzanu khairul lakum, minta izin itu lebih baik. Wa huwa khairul lit-tarafaini, baik dari dua sisi, lil musta'dzin wa lil bait, jadi baik bagi yang minta izin, baik juga bagi tuan rumah, la'allakum tadhakkarun. Jadi
eh, dikatakan pada kalimat berikutnya, fa illam tajidu fiha hadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau tidak ada orang, ya jangan masuk sampai diizinkan. Dzalika lima fi minat tasarrufi fi milkil ghairi bi ghairi idzni, ya. Jadi aturan ini supaya orang tidak semena-mena memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya. Fa in syaa adzina wa in syaa lam ya'dzan. Jadi tuan rumah kalau mau boleh mengizinkan, kalau enggak ya enggak usah. Maka dikatakan wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau tuan rumah bilang pulang ya pulang. Huwa azka lakum, itu lebih baik. Ai idza raddukum minal babi qabla al-idzni aw ba'dahu. Jika tuan rumah itu tidak mau atau mengusir, ya, tidak mau menerima kamu sebelum izin atau sesudah, farji'u, ya pulang saja. Huwa azka lakum, itu lebih bersih, lebih suci. Ruju'ukum azka lakum wa athhar. Wallahu bima ta'maluna alim. Qala qala ba'dul muhajirin, sebagian muhajirin mengatakan laqad talabtu umri kullahu hadhil ayah fama adraktuha. Jadi sepanjang usia aku mencari makna ayat ini tapi aku tidak menemukan. Anista'dzin ala ba'di ikhwani, jadi aku harus izin kepada sebagian saudaraku. Fayaqulu, lalu saudaraku mengatakan irji, fa'arji, ya aku harus pulang. Wa ana mughtabitun, dan aku masih ingin tahu. Jadi intinya sudah dijelaskan tadi bahwa izin itu ada kebaikan dari dua sisi, sisi tuan rumah dan sisi tamunya. Maka dikatakan wa idza qila lakum murji'u farji'u, jika dikatakan kepada kalian pulang, pulanglah. Wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Qala Sa'id bin Jubair wa in qila lakum murji'u farji'u ay la taqifu ala babin nas. Jadi kalau sudah disuruh pulang jangan diam aja. Suruh pulang ya sudah cepat pulang gitu loh. Suruh pulang diam. Ya, ini tentang adab, ya. Hanya sebagai tambahan berikutnya, bagi tuan rumah kalau memang siap menerima tamu, ya siaplah dengan menghormati. Karena ada fal yukrim dhaifahu. Kalau ada tamu, kalau menerima ya hormatilah tamu dengan, dulu sudah pernah saya cerita kalau kursi dulu itu ada tulisan apa? Kursi lama itu ada tuh L, S, G, kemudian D kalau tidak salah. Jadi ada singkatan itu. Suguh, lungguh ding, L ya. Lungguh, gupuh, suguh, dawuh. Ada ngobrolnya, ada duduknya, ada repotnya, ada suguhnya, kan itu ya. Itu kan bagus itu. Kalau sekarang L-nya bukan lungguh itu. Lumuh, jadi sekarang ya. Jadi ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi ada dua. Artinya ketika orang mau menerima berarti dia siap untuk menghormati tamunya. Wa qalu laisa 'alaikum junahun tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Hadhil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini akhassu min allati qablaha, lebih khusus dari ayat sebelumnya. Wadzalika, yaitu anna taqtadi jawazad dukhuli ilal buyuti allati laisa fiha ahad, diperbolehkannya masuk rumah yang tidak berpenghuni. Idza kana lahu fiha mata, yang di dalamnya ada mata, ada sesuatu yang bisa dinikmati, mungkin ada suguhan gitu ya. Bi ghairi idznin, tanpa izin. Maksudnya apa? Kal baitil mu'addilid dhaif, seperti rumah yang memang sengaja dibuat untuk tamu. Jadi memang ada bangunan yang memang di situ dibuat untuk orang-orang yang bisa singgah. Sekarang kan banyak itu rest area yang di situ memang disiapkan apa? Ada tempat istirahat, ada makanannya, ada minumannya, dan memang diperbolehkan. Dan itu boleh meskipun bi ghairi idznin. Idza udzina lahu fi awwali marratin kafa, dan jika seorang itu masuk ruangan atau bertamu, maka izin hari pertama, izin sudah cukup untuk berikutnya.
Jadi kalau kita bertamu ke rumah seorang sudah diterima, mungkin kita nginap di sana, di ruang tamu ada jajan, maka izin. Ketika kita diizinkan dari pertama, besok tidak usah izin lagi, tidak apa-apa. Jadi awwali marrah kafa. Qala Ibnu Juraid, qala Ibnu Abbas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Pertama tidak boleh masuk rumah selain rumahmu. Tsumma nusikha wastasna. Ayat ini dikecualikan, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah, dan boleh masuk rumah tanpa izin jika rumah itu rumah ghaira maskunah, bukan rumah tinggal maksudnya. Bukan rumah tinggal. Jadi ada rumah-rumah yang memang dibangun untuk itu tidak usah izin, tidak apa-apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang kita pelajari, dan insyaallah khusus pada yang pertama tadi berkaitan dengan haditsul ifki, dan bagian kedua pada masalah izin ketika memasuki rumah dan adab-adabnya, dan semua itu insyaallah ya petunjuk bagi kita untuk kita laksanakan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.